keimanannya. Bahkan Rasulullah di suatu hadis yang lainnya pernah bersabda, la yadkhulul jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga seorang tetangga yang merasa tidak aman karena perbuatan kejahatannya atau keburukannya. Ini sampai ancaman dari Rasulullah. Kalau yang pertama tadi ancamannya wallahi la yu'min, dianggap keimanannya tidak sempurna. Tetapi diperkuat oleh hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangganya, mereka ini tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Hanya gara-gara tidak berbuat baik atau menyakiti tetangganya. Bawa'iqah meliputi apa saja? Yang pertama meliputi ucapan. Kita tidak sadar ada tetangga kita entah itu mendapatkan kenikmatan ataukah kekayaan ataukah jabatan ataukah yang lainnya. Secara tidak sadar kita rasan-rasan, ngerumpi, ghibah, jamiyah, ghibaiyah. Tiba-tiba rasan-rasan, kok bisa ya tetangga kita ini tiba-tiba kaya? Kok bisa ya tetangga kita jabatannya cepat naik? Jangan-jangan suap, jangan-jangan. Akhirnya yang muncul suudzon. Kalau suudzon hanya tidak diungkapkan, itu hanya di dalam hati, mungkin tidak terlalu berbahaya bagi orang lain. Tetapi suudzon, prasangka-prasangka tersebut ketika dilontarkan dan diucapkan kepada orang lain, bisa saja itu menjadi sebuah fitnah, mematikan tetangganya, menyakiti tetangganya. Ini sangat berbahaya. Itu dari segi ucapan. Dari segi perbuatan kita juga dilarang untuk menyakiti, melakukan kekerasan, melakukan pemukulan dan yang lainnya. Itu semuanya kita dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bahkan Rasulullah juga memperkuat terkait hak bertetangga ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jaruhu, maka jangan menyakiti tetangganya. Ucapan, tindakan dan yang lain, jangan menyakiti. Kalau dia merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjutannya, wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam daripada ngerasani, daripada kita mencaci maki, daripada kita yang lainnya. Terlebih-lebih kita di bulan Ramadan. Tidak membatalkan puasa orang-orang yang ngerasani, orang yang mencaci maki, tapi pahala puasa kita akan hilang. Percuma kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini bahayanya. Kita latih mumpung Ramadan, kita latih. Tetangga mendapatkan kenikmatan, tetangga mendapatkan sesuatu yang baik, alhamdulillah. Kita ajarkan diri kita untuk bersikap husnudzon. Alhamdulillah tetangga kita naik pangkat, mudah-mudahan dengan pangkatnya tadi bisa membawa kebaikan dan bermanfaat bagi kita semuanya tetangganya. Dengan kekayaan tetangga, alhamdulillah, mudah-mudahan orangnya diberikan kedermawanan sehingga ingat kepada orang-orang yang tidak mampu, ingat untuk infak ke masjid, ingat zakatnya. Itu tetangga yang baik. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan. Ini bukan sifat dalam Islam. Yang pertama, kita dilarang untuk menyakiti tetangga. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk dermawan. Dermawan artinya apa? Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita memiliki apapun itu, jangan lupa, jangan dimakan sendiri. Ada tetangga kita. Bahkan Abu Dzar pernah dinasehati, dipesan oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Dzar, idza tabahta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironak. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqah, ketika kamu memasak maraqah. Maraqah itu kaldu, daging ataupun tulang-tulang kemudian dikasih air. Kalau di sini bisa disebut dengan rawon atau soto ataupun yang lain. Masakan yang ada dagingnya itu dinamakan dengan maraqah. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Kenapa?
wa ta'ahad jironak, dan saling berjanjilah, atau dalam hal ini saling memberilah